Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Nah, jadi episode kali ini spesial teman-teman ya, karena saya biasanya tuh seminggu tuh buat video cuma 2 kali ya. Tapi minggu ini saya akan buat 3 kali karena saya merespon market ya teman-teman ya. Apa yang saya respon? Yang saya respon adalah Indofood dan ICBP ya. Yang kemarin itu ketika market dibuka itu langsung drop 7%. Nah, di video kali ini saya akan bahas kira-kira penyebabnya ini apa dan kira-kira dampaknya terhadap fundamental ICBP ke depannya itu baik atau buruk ya. Nah, yang penasaran stay terus di video ini sampai akhir ya. Nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke teman-teman ya, jadi yang direspon oleh market kemarin itu adalah sebuah corporate action yang dilakukan oleh ICBP, yaitu mengakuisisi Pinehill ya sebesar 45 triliun. Nah, untuk lebih jelasnya ya teman-teman ya, saya akan mengambil pengumuman resminya dari IDX saja ya. Nah, teman-teman lihat dari sini ya, dari IDX ini website resminya, ini adalah laporannya. Nanti hasilnya keluarnya akan seperti ini kira-kira ya. Nah, ini adalah surat resmi dari ICBP teman-teman ya, untuk pengawas pasar modal ya. Ini bentuknya laporan ya. Jadi yang dilaporkan itu adalah penandatanganan perjanjian jual beli saham ya. Kalau kita lihat di objek transaksinya ya, ini yang diperjualbelikan itu adalah saham dari Pinehill Corpora ya teman-teman ya. Buat yang belum tahu, Pinehill Corpora itu apa sih? Pinehill Corpora itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab, Nigeria dan lain-lain ya. Yang biasanya dia pakai itu merek Indomie ya. Jadi dia beli lisensi dari ICBP seperti itu. Nah, sekilas teman-teman ya, harusnya kalau dari cerita sampai sini aja itu harusnya kita melihat ini sebenarnya berita bagus dong, karena ini adalah corporate action yang sifatnya akuisisi yang mengindikasikan bahwa perusahaan itu mau melebarkan sayapnya. Harusnya bagus dong, tapi kok kenapa market malah meresponnya negatif? Nah, teman-teman, sebenarnya ini yang menyebabkan market ya meresponnya negatif. Yang pertama itu adalah harga transaksinya ya. Jadi harga transaksinya ini dikira orang-orang atau investor di market ini kemahalan ya. Jadi sebesar 2,998 miliar US dollar ya teman-teman ya. Nah, kalau dari angka ini aja sebenarnya kita nggak bisa tahu ini mahal atau murah. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan ekuitasnya yang tercatat di laporan ini juga ya, sebesar 246,3 juta US dollar, kita bisa hitung PBV-nya ya. PBV-nya itu sekitar 12 kali lipat ya. Jadi 246 ini kita bandingkan dengan harga pembeliannya, itu adalah 12 kali lipat. Ya, sebenarnya kita semua sudah tahu ya, kalau nyari saham itu kalau bisa PBV-nya di bawah 2. Ini malah 12 ya. Nah, ini yang menyebabkan market itu merespon negatif karena dikira kemahalan seperti itu. Nah, itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, ini teman-teman. Ya. Jadi, Pinehill Corpora itu merupakan ya sahamnya 49% dikuasai oleh Bapak Antoni Salim ya. Yang artinya apa? Yang artinya ini adalah pihak terafiliasi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini banyak sebagian atau ya beberapa investor itu merasa kalau related party transaction seperti ini itu adalah sentimen negatif ya. Nanti akan saya jelaskan di tengah ya. Nah, sekarang gini teman-teman ya. Semua kebijakan apalagi pembelian dan akuisisi seperti ini selalu ada pro dan kontranya ya. Nah, kita akan bahas satu-satu pro dan kontranya. Yang pertama ya, apa sih dampak buruknya dari transaksi ini? Ini adalah dampak buruknya teman-teman ya, sumber pembiayaan ya. Jadi kita bisa ketahui dari sini, kalau misalnya 300 juta itu dari 2,998 miliar US dollar itu tadi dipakai dari uang kas ya, ini ya kas. Tapi sisanya itu dari hutang teman-teman ya. Jadi ngutang lagi ICBP nih ceritanya. Nah, kita akan lakukan perhitungan sederhana lah ya, agak kasar lah ya. Kita pakai kalkulator biasa aja. Gini. Total pembeliannya tadi itu adalah 2,998 miliar US dollar. 300 jutanya bentuknya cash. Nah, seperti ini ya. Sisanya adalah ini yang belum dibayar dan ini akan diambilkan dari hutang ya. Kita coba kalikan dengan 15.000. Nah, berarti ICBP perlu hutang sekitar 40 triliun lagi ya. Sedangkan dari data RTI, hutang ICBP itu sebelumnya sudah ada sekitar 13,32 triliun. Jadi kita tambahkan ya. Seperti ini.
Nah, berarti nanti setelah transaksi, total hutang ICBP itu akan menjadi sekitar 53,79 triliun ya. Itu. Nah, kita akan coba cari tahu DER-nya ya dengan membandingkan dengan equity-nya. Jadi DER setelah transaksi ini kira-kira berapa sih? Nah, equity-nya kan di sini kan 27,3 triliun ya. Tapi kita harus ingat 300 juta yang diambil dari kas tadi itu akan mengurangi equity-nya ya. 300 juta US dollar tadi kalau dikali 15.000 itu sekitar 4,5 triliun. Jadi 27,3 dikurangi 4,5 itu kira-kira sekitar 23 triliun ya. Jadi kita bagi dengan 23 triliun. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 2,33 ya. Nah, kita harus lihat ya. Jadi sebelumnya DER-nya itu adalah 48,8% ya. Nah, sekarang setelah transaksi kita bisa ketahui kalau DER-nya itu menjadi 233% ya, naik drastis ya. Teman-teman harus ingat ini tidak dalam persen ya, jadi 2,33 ya. Kalau dipersenkan ini 233% ya, 200%-an. Itu sangat meningkat drastis ya. Itu adalah kontra pertamanya, dampak buruknya yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus ingat tadi ya, kalau ini merupakan related party transaction ya. Kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa cek di Investopedia ya, apa itu related party transaction. Nah, tapi yang ingin saya tekankan ini ya. Nah, ini teman-teman. Biasanya related party transaction itu cenderung berpotensi menimbulkan conflict of interest. Ya, itu ya, jadi konflik kepentingan. Dan kalau misalnya nggak dicek, nggak dilanjutkan, nggak di follow up, itu bisa menimbulkan fraud teman-teman ya. Nah, itu makanya beberapa investor tuh mungkin merespon buruk karena salah satunya ini merupakan related party transaction ya, seperti itu. Nah, sekarang ke pro-nya teman-teman ya. Apa manfaatnya dari transaksi ini? Kita bisa lihat dari sini ya. Yang pertama ya, ternyata Pine Hill Corpora ini punya jaringan distribusi hampir ke 33 negara dengan total populasi mencapai 885 juta ya. Jadi jelas ya, kalau misalnya ICBP ini mainnya di Indonesia aja, maksimal ya target marketnya itu pasti jumlah penduduk Indonesia alias itu 270 juta. Tapi kalau beli Pine Hill Corpora ini bisa mencapai 885 juta, artinya ini 3 kali lipat bisa meningkat ya target marketnya, seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi kalau dengan metode seperti ini itu platformnya langsung tersedia, fasilitas-fasilitasnya langsung ready ya. Itu adalah pro kedua. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau kita ngomong pro kontra itu seperti ini, kita tentunya masih bingung ya. Oleh karena itu saya akan memasukkan opini saya terhadap pro kontra ini. Jadi menurut saya ya, kadang-kadang ya di dalam sebuah transaksi ya, apalagi yang sifatnya akuisisi seperti ini, akuisisi perusahaan besar ya, kadang-kadang nilai transaksi ya itu murah atau tidaknya tidak bisa kita ukur simpel seperti dengan PBV seperti itu ya. Kadang-kadang ada nilai brand yang diperhitungkan dan segala macam ya. Nah, sekarang kita coba langsung aja ambil contoh ya. Ini mungkin agak sedikit mind blowing ya. Teman-teman kalau ingat ya, ini adalah transaksi dari Facebook membeli Instagram ya. Jadi pada saat dibeli itu valuasinya Instagram itu cuma 800 miliar ya. Tapi dibeli 1 miliar US dollar ya sama Facebook ya. Ini 2 kali lipat. Nah, tadi kan 12 kali lipat ya. Ini masih belum mendekati ya. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah transaksi dari Facebook membeli WhatsApp ya. Kita bisa lihat di sini ya. Waktu dibeli itu valuasi dari WhatsApp itu sekitar 1,5 miliar US dollar ya. Dibelinya berapa teman-teman? 19 miliar US dollar ya. Artinya 12 kali lipat. Yang pada saat itu memang juga menimbulkan pro kontra ya. Yang tentunya banyak orang yang protes ya, kenapa kok Facebook mau membeli dengan harga semahal itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, pembelian WhatsApp oleh Facebook itu mungkin adalah salah satu pembelian terbaik sepanjang masa ya. Itu jadi kadang-kadang kita nggak bisa ukur dengan sesimpel itu. Nah, itu yang pertama ya, opini saya. Yang kedua teman-teman ya, nih, ini adalah YouTube ya, Google dan YouTube. Jadi YouTube itu dibeli oleh Google pada tahun 2006 ya. Nah, sebelumnya teman-teman ya, sebelum Google beli YouTube itu sebenarnya dia buat namanya Google Videos ya. Tapi yang bisa berkembang itu adalah YouTube-nya ketika dia beli YouTube ya. Nah, jadi kadang-kadang ya dalam akuisisi perusahaan ya, beli atau akuisisi itu bisa lebih menguntungkan daripada membuat perusahaan dari nol.
ya from the scratch ya. Jadi kadang-kadang mendingan langsung beli jadi. Ya contohnya seperti Google ini. Nah, ini yang mungkin coba dilakukan oleh ICBP ya. Nah, tapi teman-teman ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya ya, ini kan di dalam saham tech ya, teknologi ya. Beda sektornya dong sama ICBP ya, teman-teman. Memang beda. Tapi ada satu kesamaan yang menurut saya bisa saya lihat ya. Apa itu? Ini pasar grup target ya, atau simpelnya adalah pangsa pasar. Jadi semua keputusan dari akuisisi yang saya sebutkan tadi itu didasari oleh ya customer base ya, target pasar ya. Jadi kenapa Facebook membeli Instagram dan WhatsApp itu karena ya marketnya atau customernya itu tumbuh beberapa kali lipat lebih cepat dari perkiraan ya teman-teman ya. Jadi bertahun-tahun itu tumbuh ya, oleh karena itu dia beli Instagram dan WhatsApp. Nah, sama seperti ini merupakan keputusan yang didasari oleh customer base. Jadi persamaannya di situ. Nah, itu adalah yang kedua menurut saya. Dan yang ketiga teman-teman ya, saya ini adalah penggemar dari Warren Buffett ya, penggemar berat yang mungkin bisa dibilang Warren Buffett adalah role model saya ya. Jadi kalau misalnya mengingat cerita Warren Buffett ya, dia pernah beli saham American Express ya, yang pada saat itu sahamnya itu lagi kena skandal teman-teman ya, tapi dia tetap beli. Kenapa? Karena waktu itu pertimbangan Warren Buffett adalah produknya. Jadi produk American Express pada saat itu adalah ya kartu kredit. Nah, pada saat itu kartu kredit dari American Express ini masih digunakan secara masif dan worldwide ya. Jadi dipikir sama Warren Buffett ini ya, meskipun harganya turun tapi produknya nggak masalah. Dan akhirnya teman-teman dibelilah saham American Express ini. Meskipun setelah itu dia harus menanggung banyak utang karena kasus fraudnya ini, tapi akhirnya cuan juga teman-teman ya. Cuan banyak dan memang agak lama ya, 5 tahun ya. Tapi kalau kita berpikir produk dan berpikir value yang akan didapatkan dari produk itu bisa jadi pembeliannya seperti yang dibeli oleh Warren Buffett ini teman-teman ya. Nah, kita kembali ke ICBP tadi ya. Selama teman-teman masih berpikir Indomie ini ke depannya akan terus dipakai, akan makin berkembang dan mungkin bisa jadi mie nomor 1 yang paling enak di dunia ya, berarti selama harganya turun itu adalah kesempatan. Itu ya, catat ya, inti dari video ini itu. Jadi kalau misalnya harganya turun itu adalah kesempatan ya. Tapi kalau teman-teman berpikir Indomie ini ya nggak ada prospeknya lah, ke depan nggak enak kok, mie-nya ada yang lebih enak, ya nggak usah beli. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mikir produknya, teman-teman mungkin akan dapat enlightenment di situ ya. Jadi solusi saya pikir aja dari produknya seperti itu. Nah, tapi kita nggak enak lah ya kalau misalnya nggak ngomongin target ya. Kalau secara target fundamental ya, secara harga wajar fundamental saya belum hitung secara detail karena ini video saya buat langsung malamnya dari harga penurunan 7% itu ya. Nah, tapi kalau dari technical sendiri ini sedikit aja ya. Ini trend lainnya, major ya, ini adalah monthly teman-teman ya. Jadi ini dari 2011, ini uptrend terus seperti ini. Tapi kemarin ini sudah mulai jebol, udah mulai rusak ya, udah mulai rusak. Artinya apa? Artinya kalau misalnya di akhir bulan ini nggak kembali di atas merah, wah gawat ya. Kalau artinya nggak membentuk ekor kayak gini, bisa terjadi ini downtrend yang cukup panjang. Itu ya inti dari teknikalnya. Nah, kemudian kalau untuk Indofood sendiri sebenarnya saya terakhir itu sudah pernah buat perhitungan ya, kira-kira prediksi lah ya. Nah, yang menggunakan metode benchmarking. Jadi Indofood ini saya prediksi akan ke range sekitar 4.200-an ya. Kalau kita lihat teknikalnya, range itu masih masuk akal. Range itu ada di garis hijau ini ya, 4.200 sampai 4.500 ini ya. Kemungkinan akan ke situ secara teknikal mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman suka video ini ya, ini harusnya sudah komprehensif banget ya, menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share. Dan jangan lupa follow IG saya karena kita akan membuat sesi diskusi lagi minggu ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.